Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, jumpa lagi di dalam ruang kesaksian. Kali ini saya bersama-sama dengan Pak Samuel Sutiono, teman kita, saudara kita, yang akan menceritakan bagaimana pertolongan Tuhan. Pak Samuel ini luar biasa sekali dan ini perlu didengar oleh saudara-saudari kita supaya menjadi penguatan bagi kita sekaliannya. Gimana Pak Samuel? Kabar baik? Shalom, baik. Jadi gini ya, seperti teman-teman ketahui semua, saya sudah berada di waktu itu di Bogor karena tuntutan pekerjaan ya. Saya pindah ke Bogor dan di sana berpisah dengan kita ya Pak. Iya, waktu itu sudah berpisah, kira-kira sudah berapa tahun yang lalu ya, 7 tahun atau 8 tahun yang lalu ya. Iya, kita di Bogor. Dan yang terakhir itu di satu pekerjaan setelah saya disuruh bantu teman saya. Jadi dia ada suatu perusahaan, saya disuruh bantu di situ. Itu dalam proses itu pengemasan saus, ya, di pengemasan saus. Nah, tahun pertama kita lancar aja, kita lancar. Memang waktu pertama kali kita mau bergabung itu istri saya agak rasanya gimana kok kelihatannya hati-hati aja lah, karena kita cukup tahu karakter dari yang teman saya itu. Nah, kita tidak apa-apa, jalan terus, karena kalau memang Tuhan mengendaki, dimanapun itu pasti akan terjadi. Ya, tahun pertama ada masalah, tahun kedua tuh rasanya kok mulai mungkin ada biasa, ada friksi, ada gesekan-gesekan. Nah, dan mulai kondisinya tidak enak itu bulan Agustus. Bulan Agustus. Terus ya kalau dalam kita di situ sana itu tahun kedua ya. Ya, tahun kedua. Itu modelnya ada grup chat WA gitu kita untuk komunikasi. Nah, tapi kata-kata sudah mulai kasar, mulai tegurannya kasar, nggak enak. Waktu itu saya bantah, pernah sekali saya bantah, istilahnya dengan adu argumen dan saya akan klarifikasi. Tapi ternyata jawabannya dari teman saya lucu, sudah Pak Samuel, nggak usah dibantah, nanti nambahi dosa. Nah, ya toh, saya bilang, oh ya udah. Saya diam. Dan kebiasaan kita dalam keluarga, saya dengan istri saya itu selalu sharing. Apapun kita sepakat, apapun kita sharing. Kita jelaskan kondisinya. Menceritakan secara lengkap akan sikap. Iya, kondisinya seperti ini. Karena istri saya juga kenal cukup baik juga. Akhirnya pada itu pas bulan Agustus tuh saya merasa kok sudah tidak kuat. Istri saya tanya gimana? Masih kuat? Masih tidak apa-apa dah. Itu bulan Agustus di kira-kira awal-awal itu tahu-tahu siang-siang hari itu istri saya bilang di sini, coba Pak kamu buka di YouTube ini. Dia sharing YouTube. Jadi kebiasaan kita karena di sana itu kondisinya kita kondisi agak separuh COVID ya, jadi kita lebih banyak lihat-lihat di YouTube. Di YouTube firman-firman yang menguatkan, kita sering baca, lihat-lihat, dengarkan. Jadi itu ceritanya sudah mulai pandemi ya? Sudah melewati pandemi. Jadi semasa pandemi. Jadi rasa nggak enak itu apa, merasa ada masalah yang semakin bikin Pak Samuel nggak kerasan itu pas menjelang pandemi itu ya? Enggak, sesudah. Sudah masuk pandemi. Masuk pandemi. Karena itu sudah di bulan Agustus di tahun kan Pak Sam kan sudah bekerja cukup lama ya sebelum itu. Baru setahun setengah. Baru setahun setengah ya, jadi baru setahun setengah. Nah, setelah itu pada saat siang-siang itu istri saya share suatu khotbah YouTube, dia juga dengarkan. Nah, baru setelah share gitu 15 menit saya sudah langsung WA ke dia, amin ya, mengaminkan apa yang di-sharekan itu. Istri saya tanya, bingung, loh emangnya kamu yang nonton YouTube-nya itu YouTube yang mana? Saya bilang ini loh, kamu kan kirim saya masalah Daud di Siklak, bahwa dia dikejar setelah perang dia kembali lagi, ternyata Siklak di bumi hanguskan. Dan di situ kan disebutkan bahwa 2 minggu setelah itu Tuhan akan bekerja. Nah, istri saya bilang, loh saya yang sebetulnya yang saya mau kirim itu adalah yang Paulus yang ditangkap, diombang-ambingkan 2 minggu lagi Tuhan akan bekerja. Nah, terus gimana? Ya sudah, kamu diam saja. Itu yang ada di Kisah Rasul 27 itu. Ya.
Di Kisah Rasul 27 itu jadi, lah terus saya gimana? Ya sudah, kamu diam aja. Jadi Bu Ana waktu itu mau ngirimkan yang Paulus terkatung-katung di lautan, di kapal selama 2 minggu, tapi yang dikirimkan YouTube yang lain tentang Siklag, masalah yang berat yang dihadapi Daud. Tapi di situ sama-sama ada 2 minggu. Iya, coba kita lihat Pak. Kita lihat supaya saudara-saudari yang mendengarkan kesaksian ini bisa melihat. Itu yang ada di Kisah Rasul ya. Kisah Rasul ya. Kisah Rasul 27. Kisah 27. Seingat saya 27 juga itu Pak. Ya. Oh ya, ini ada 14 ya. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Ya, jadi itu waktu itu istri saya Ana bilang, kita tahanlah 14 hari Tuhan pasti bekerja. Dan kita juga sering dengarkan dari tempatnya YouTube bahwa kita harus sering memperkatakan firman. Diakui firman. Nah, kebetulan kita bekerja itu dalam suatu perusahaan yang pakai masker. Jadi kalau masuk dalam pabrik itu harus pakai masker. Ya karena pandemi ya. Ya pandemi, bukan hanya pandemi karena memang itu perusahaan saus, perusahaan makanan. Oh jadi sebelum pandemi pun harus harus pakai. Nah kebiasaan itu saya dapat dua lagu yang tiap kali saya tuh sambil kerja saya nyanyi. Jadi puji-pujian itu, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup memberkati, imanku bersepakat, percaya kuasanya, kulihat sekarang kemenangan bagiku. Wow. Nah itu nyanyi sambil ada masker nyanyi ya. Nah gitu ya. Justru dengan adanya masker, saya di dalam pabrik pun nyanyi, saya tenang. Jadi tidak sorry nggak kerasa gimana gitu. Nyanyi untuk didengar sendiri ya. Ya, dan itu masih ada satu lagi. Hari ini kulihat kasih-Mu, hari ini kulihat kuasa-Mu, hari ini kulihat mujizat-Mu terjadi dalam hidupku. Padahal masa itu sudah tidak kerasan ya. Tidak kerasan. Karena situasi sudah tidak baik. Iya, seolah tidak kondusif ya. Hari ke-10, hari Rebu itu saya ingat, saya dipanggil sama teman saya, bilang, Pak Sam, karena perusahaan butuh, kamu saya tugaskan dari Bogor mau ditugaskan ke Cirebon. Mau dipindah ke Cirebon. Saya bilang, ya kita bicara bla 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 segala macam kondisi gini. Saya bilang, saya minta waktu dulu. Saya minta waktu. Oke, ya sudah, saya kasih waktu 3 hari. Saya harus ngasih putusan, itu hari Rebu. Setelah itu biasa kita ngomong-ngomong itu, hari Jumat siang, tahu-tahu istri saya dari rumah itu telepon ke saya pakai WA. Pap, puji Tuhan, kamu sudah dapat kerjaan. Sambil nangis. Jadi itu hari ke-14 ya? Hari ke-14-nya itu, hari Jumatnya itu. Jumatnya. Ya. Dia bilang pas persis ya, setelah terkatung-katung sudah sampai daratan. Bilang, kamu sudah dapat kerjaan. Loh, kok bisa gimana? Gini, terus dia cerita bahwa ada satu teman SD dia ya yang pernah ketemu waktu itu reuni, pernah ngobrol-ngobrol, tahu-tahu telepon. Yang selama ini tidak pernah telepon, tidak pernah ngobrol komunikasi lah. Tahu-tahu bilang SD sudah lama putus, teman SD. Kemudian ketemu lagi ingat itu yang dipakai Tuhan. Ya, itu yang dipakai Tuhan. Nah, dia bilang, ini loh, ada saudara saya, dia tuh punya suatu perusahaan, dia butuh orang yang mau kerja. Nah, teman anak tuh tanya sama saudaranya, tapi teman saya ini sudah umur tuh, tidak ada masalah, yang penting dia mau kerja. Waktu itu Pak Sam berapa umurnya? Umurnya sudah 60. Wah, itu tidak gampang. Masa pensiun jadi ya. 60 itu mestinya sudah pensiun, sudah diistirahatkan. Jadi tapi ini malah direkrut gitu ya. Nah ya, jadi sudah pokoknya gini, coba nanti sore kalau suami kamu datang suruh kontak saya.
dari Jumat itu. Iya. Oke, terus setelah itu pulang Jumat sore saya kontak. Saya tanya, ini gimana? Dia cerita macam-macam gini. Sudah, pokoknya percaya, yang Cirebon kamu tolak saja. Sudah, itu kamu nggak usah. Ini pasti untuk kamu. Belum ketemu bosnya ya? Belum. Sudah yakin gitu ya Pak ya? Nah, setelah itu besoknya kan saya langsung ketemu bos saya ngomong ke teman saya ini toh, udah gini aja lah, saya mundur aja. Yang untuk Cirebon saya tolak. Ini pasti ya. Sudah berani melangkah mundur ya? Kok itu keberanian datang dari mana itu Pak? Ya karena gini, karena saya kan tiap kali nyanyi itu Tuhan merasa ini sudah, ini janji Tuhan itu, Tuhan tidak mungkin, istilahnya tidak mungkin membiarkan saya itu tergeletak, tidak mungkin. Karena dari beberapa kali pengalaman saya pribadi dengan Tuhan itu, pada titik-titik tertentu, akhir Tuhan itu pasti nolong. Ada pertolongan ya? Ada pertolongan. Nah terus saya langsung bilang sama bos saya, udah saya mundur aja, Cirebon saya tolak. Ya dia masih ngomong-ngomong gini, ya sudah gini aja lah, kamu jangan putuskan dulu, kamu pulang dulu ke Semarang, temuin orang itu. Oh jadi suruh interview ya? Terbuka saya bilang. Terbuka bahwa saya ditawari kerjaan gitu ya. Dan waktu saya bilang sama teman saya bilangnya sambil guyon. Wah Pak, sorry ini mungkin, biarpun teman tapi karena atasan saya panggil Pak ya. Sorry ini mungkin saya terpaksa harus mundurkan diri. Karena saya sudah dapat surat dari surga bahwa saya suruh pindah aja ke Semarang. Dari surga? Iya, karena memang ini di luar dugaan saya gitu loh. Kalau dari surga saya nggak ada lawan. Nah itu ya, saya bilang gitu. Ya sudah jangan dianu dulu, kamu pulang dulu aja. Iya. Kamu nanti putuskan setelah kamu dari Semarang. Iya. Jadi saya pulang ke Semarang untuk interview itu seizin dia. Seizin dia. Akhirnya setelah itu saya pun masih hari itu Sabtu pagi itu saya masih ada kerjaan karena harus beresin di kantor. Jadi ngelembur untuk beresin di kantor. Jadi itu masih di Bogor ya? Masih di Bogor. Setelah itu saya pulang. Ternyata perkembangannya kok makin nggak cocok gitu dengan teman saya ini. Jadi akhirnya ya sudah, yang Semarang sudah saya putuskan saya ambil, saya balik ke Bogor, Senin itu sudah, ya sudah kita clear, sudah selesai. Tidak usah nunggu dua bulan, harusnya kan minimal 1-2 bulan saya mundurkan diri untuk serah terima pekerjaan. Tapi dia bilang, tidak usah lah, akhir bulan ini selesai dah, tidak masalah. Ya sudah, akhirnya itu, terus saya angkut-angkut kukut, langsung pindah ke Ungaran itu. Nah yang sekarang ini yang saya ditempatkan itu. Nah, ketemu bos yang baru ini yang di Ungaran ini gimana Pak? Ya kita ngomong-ngomong santai ya, ini gini. Baru dia kenal itu ya? Baru kenal itu dan dia enggak tanya detail gini-gini, cuma ngomong, oh kamu kerja di mana? Oh gini. Kamu bisa atau ngerjain gini? Bisa, enggak ada masalah. Ya sudah nanti kamu masuk, dah enggak ada masalah. Langsung ya Pak? Langsung. Dengan posisi yang cukup bagus ya? Ya, jadi disuruh megang suatu pabrik ya yang sudah jalan, cuman saya suruh ngelola pabrik itulah. Wow. Umur 60 tahun ya Pak? 60 tahun. Ini dahsyat sekali. Ya. Nah, 14 hari itu memang betul-betul seperti peneguhan ya pada ke-14 ada berita dari Bu Ana bahwa ini teman ada bos yang cari begitu. Ada yang cari orang begitu. Cari orang gitu untuk prinsipnya yang dia mau kerja dan istilahnya merasa memiliki perusahaan itu sendiri. Oh, jadi syaratnya cuma itu ya? Iya. Nggak tanya pengalamannya apa, umurnya berapa? Kalau umurnya sudah tahu. Umurnya udah tahu ya? Tahu. Nah itu ajaib itu sebenarnya. Begini Pak Sam, saya kok pengen sedikit lebih menggali ya. Ini ya tadi bilang ini kan panggilan dari sorga ini ya Pak. Ya jadi yang ngasih kerjaan ini Tuhan sendiri. Ya memang nggak ada lawan kalau begitu. Tapi iman dari Pak Sam ini begitu klik ya dengan apa? Hanya menurut saya itu kan belum pasti ya Pak ya, kan itu cuma ada teman. Nah nanti kalau misalnya sudah datang ke Jawa Tengah, ketemu bosnya, terus bosnya kok rada ora srek gitu, gimana? Ya pertaruhan ya Pak ya? Iya betul. Ya memang karena mungkin ya, saya tidak tahu karena selama ini dari beberapa kasus pengalaman pribadi keluarga kami itu
Tuhan kalau sudah ngasih peneguhan, biar bagaimana pencariannya itu pasti ada aja jalan. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan saya itu tergeletak dan tidak pernah memalukan saya. Gitu. Dan itu selalu terjadi. Selalu. Ya. Selalu terjadi. Pada titik-titik tertentu ketika sudah tidak kuat selalu pertolongan ada. Tuhan datang. Ya. Jadi keyakinannya Pak Sam akan kasih Tuhan itu sejauh itu ya. Iya. Iya, luar biasa. Bapak Ibu, ini kesaksian yang mungkin bisa meneguhkan Anda. Pertama, usia untuk cari kerjaan baru itu tidak mudah di usia 60 tahun. Kedua, masa pandemi, masanya orang-orang pada PHK, ini malah dapat kerjaan baru dengan posisi yang lebih baik dari yang lama ya Pak ya.